Tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMA Negeri 1 Kelapa Kampit bersama meraih prestasi. Sobat Semansakem, hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Pengawas Bina SMA Negeri 1 Kelapa Kampit. Sudah hadir di sini Bapak Hermiadi MPD atau biasa akrabnya kita panggil Pak Edo ya Pak ya? Ya. Baik, Bapak sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya Bapak untuk datang ke SMA Negeri 1 Kelapa Kampit dan hadir di podcast Semansakem. Podcast ini Bapak sebelumnya mohon dimaklumi karena baru Pak merintisnya ini, jadi mungkin dari ruangan dan alat-alatnya sederhana seperti itu Bapak. Oke, sebelumnya kabar Bapak bagaimana Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Bapak kan sudah dari pagi nih Pak, jauh-jauh ke Kelapa Kampit, ke SMA Negeri 1 Kelapa Kampit gitu kan. Seharian di SMA ini Bapak sudah melakukan kegiatan apa saja seperti itu Pak? Baik, terima kasih. Saya berangkat dari Tanjung Pandan ini jam 6 kurang tadi, sampai di sini jam 7 kurang 20. Kegiatannya pertama visitasi, melihat SMA Negeri 1 Kelapa Kampit, perkembangannya, dan tujuan lain juga melakukan supervisi Oke Bapak. kepada, alhamdulillah hari ini bisa mensupervisi 2 orang guru bahasa Inggris dengan guru sejarah, dan alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah, oke. Jadi kegiatannya hari ini adalah supervisi ya Bapak ya? Betul. Kemudian Bapak boleh dong kalau aku bertanya tentang komitmen dalam dunia pendidikan untuk Bapak tuh bagaimana? Baik. Iya. Pendidikan itu merupakan fondasi dalam kehidupan. Artinya dengan punya pendidikan yang baik, orang cenderung akan mampu menjalani hidupnya dengan baik. Oke, benar. Sebaliknya gitu. Kalau fondasi pendidikannya kurang bagus, cenderung juga orang akan kurang bagus dalam menjalani kehidupannya. Karena dalam pendidikan kita membangun karakter kita, membangun social competence kita, kemudian juga membangun knowledge kita. Nah, disitulah terbentuk pada akhirnya sosok yang kuat gitu. Orang yang punya pendidikan kuat cenderung akan punya fondasi yang kokoh dan kuat pula dalam menjalani kehidupannya. Saya kira demikian. Baik, oke Bapak. Nah, selanjutnya ya Pak ya pertanyaannya. Mungkin Bapak kan sekarang ini sebagai pengawas bina, itu tentu ada perjalanan panjang ya Pak di baliknya. Boleh dong Bapak misalkan ceritakan gitu Pak, perjalanan sampai Bapak sekarang bisa di posisi itu sebagai pengawas bina itu bagaimana? Oke, baik. Perjalanannya betul memang panjang ya untuk sampai ke titik ini gitu. Iya. Sekolahnya juga, saya dulu sekolah awalnya itu berangkat sekolahnya itu di SMA Negeri Manggar, kebetulan Belitung Timur, dan saya berangkat ke sekolah itu dulu itu naik sepeda itu bolak-balik itu 50 kilo. Jadi jarak rumah saya dengan sekolah itu sekitar 25 kilo, jadi bolak-balik tiap hari 50 kilo. Nah, itu memberi pelajaran kepada saya bahwa hidup ini memang tidak boleh main-main gitu. Mungkin kalau kita bisa katakan bahwa saat kita menyiksa diri pada masa muda kita, maka insya Allah masa tua kita akan bahagia atau lunak. Atau dengan kata lain, saat kita keras pada kehidupan di masa muda, masa tuanya kehidupan akan lunak pada kita gitu. Itu sampai akhirnya saya berangkat kuliah ke waktu S1-nya saya di Universitas Sriwijaya. Selesai S1 itu, alhamdulillah saya pulang ke Belitung bisa menjadi guru. Di pertama kali tugas saya itu di SMP Negeri 1 Membalong. Kemudian pindah ke SMP Negeri 2 Membalong. Kemudian pindah lagi menjadi guru di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan. Setelah itu tahun 2014 saya diangkat menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Sijuk. Sebelum itu saya melanjutkan pendidikan dulu nih.
tahun 2005 saya melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Pendidikan Indonesia dengan jurusan yang sama, kebetulan pendidikan bahasa Inggris. Lanjut ke kalau karir tadi 2014 saya menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Sijuk. Kemudian 2019 balik lagi menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan. Dan 2022 kemarin, alhamdulillah setelah mengikuti tes selama 3 bulan dan berhasil lulus dan akhirnya diangkat menjadi pengawas di cabang dinas pendidikan wilayah 5 di Belitung Timur. Dan alhamdulillah tahun pertama saya ditugaskan tahun 2022 itu di SMA Negeri 1 Kelapa Ngapit dengan SMA Negeri 1 Damar waktu itu. Nah, tahun kemarin dipindahkan ke Tanjung Pandan di beberapa SMA dan alhamdulillah tahun ini balik lagi ke salah satu SMA-nya, SMA Negeri 1 Kelapa Ngapit, dan ketemu lagi dengan Pak Rizkan kepala sekolahnya. Iya, oke baik Bapak, itu perjalanan yang sangat panjang Panjang. sekali ya Pak ya. Lumayan Dan panjang. dari tahun berapa tadi Pak? Awalnya itu Kalau mulai bekerja di dunia pendidikan itu tahun 1997. 1997, berarti 27 sudah tahun. 27 tahun ya Pak tahun ini. Sangat luar biasa sekali dedikasi Bapak di dunia pendidikan ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik Bapak, mungkin dengan banyak sepak terjang yang sudah Bapak alami seperti itu Pak. Kira-kira motivasi nih Pak, motivasi untuk anak-anak remaja, anak muda, anak SMA khususnya di luar sana. Motivasi dari Bapak tuh bagaimana? Oke, baik. Yang paling pokok dalam hidup itu yang jelas kita harus punya tujuan, punya cita-cita yang jelas gitu, Iya. yang konkret gitu. Karena pada saat kita tidak punya tujuan itu sama seperti kita berjalan tanpa arah gitu. Jadi tidak jelas nih arahnya kemana. Maka untuk anak-anak SMA, apalagi yang sekarang udah kelas 12. Iya. Tadi kebetulan saya masuk salah satu kelas 12, saya tanya, "Dek, setelah ini kira-kira mau kemana?" Jawab mereka masih, "Belum tahu Pak, belum jelas Pak." Nah ini bahaya nih. Karena dalam waktu dekat mereka sudah mulai harus menentukan pilihan. Dan pilihan yang mereka pilih ini merupakan pilihan yang akan mereka jalani selama hidup mereka gitu. Betul Bapak. Salah menentukan pilihan, maka mereka akan merasa bersalah selama hidupnya. Jadi untuk bisa sukses, pertama kita harus punya tujuan yang jelas. Oke, tujuan. Setelah punya tujuan yang jelas, nomor 2 adalah menyesuaikan upaya kita dengan tujuan. Misalnya nih, kita bercita-cita menjadi polisi, maka berolahraga yang benar, bentuk fisik yang benar, isi kepalanya dengan benar, sehingga pada saat tes nanti kita bisa lulus menjadi seorang polisi. Benar. Kita bercita-cita menjadi seorang dokter, maka menyesuaikan usaha kita harus banyak menghafal, karena di pendidikan dokter itu banyak sekali menghafal tentang penyakit-penyakit, obat-obat dan segala macam. Jadi setelah tujuan tadi, melakukan aktivitas sesuai tujuan. Jadi menyesuaikan gitu. Menyesuaikan. Nah setelah itu istiqomah, fokus gitu. Fokus, istiqomah. Jangan saya pengen jadi tentara gitu. Tiba-tiba melihat kawan lain ingin jadi insinyur, kita berubah lagi menjadi insinyur. Lihat kawan berubah lagi. Nah, sehingga kita tidak istiqomah alias tidak fokus gitu. Nah, dengan punya tujuan yang jelas, menyesuaikan aktivitas kita dengan tujuan, lalu fokus pada tujuan tadi, insya Allah cita-cita kita itu bisa kita gapai. Dan satu yang paling pokok juga, restu orang tua itu menjadi bagian yang sangat penting, karena restu Allah itu tergantung pada restu orang tua. Betul Bapak. Jadi silahkan dicek di mana-mana itu orang sukses itu pastilah orang yang memuliakan orang tuanya. Jadi barang siapa tidak memuliakan orang tuanya, sudah mungkin di atas 50% dipastikan dia akan gagal. Gitu. Baik Bapak, terima kasih, sangat memotivasi Sama-sama. sekali. Semoga dengan motivasi yang Bapak berikan ya Pak, nanti ditonton dan sampai kepada Amin, amin. anak muda-mudi, khususnya anak remaja di luar sana, Amin, amin. supaya lebih fokus kepada tujuannya Iya, Pak ya. amin, Oke, amin. seperti itu. Bapak, terima kasih banyak Ya, sudah sama-sama. hadir di podcast SMA Negeri 1 Kelapa Kampit ini. Mungkin sekian Bapak untuk pertanyaannya. Semoga di lain waktu Pak ya kita bisa kembali melakukan podcast lagi Ya, Pak. siap, insyaallah. Mungkin Bapak lain waktu datang kembali ke sini, kita mungkin akan sharing-sharing, akan Ya. bincang-bincang lagi gitu ya Pak ya. Oke. Terima kasih.
Baik, sekian bincang-bincang santai kita bersama Bapak Hermiadi selaku pengawas Bina SMA Negeri 1 Kelapa Kampit. Stay tune terus untuk episode-episode lainnya yang tentu saja akan kembali menghadirkan bintang tamu yang gak kalah keren. Bersama meraih prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.